Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas soal latihan soal segitiga yang beberapa dari kalian itu salah jawabannya. Jadi yang pertama soal nomor 5. Perhatikan gambar di samping atau gambar di bawah. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, untuk segitiga siku-siku sama kaki itu kan ada perbandingan tetapnya ya. Kalau misalkan ini siku-sikunya di sini, ini A, ya berarti di sini tinggal kita kalikan A akar 2. Nah, sama seperti ini. Ini AC sama dengan BC yang kakinya yang sama. Nilainya adalah 20, maka sisi satunya yang AB yang paling panjang itu adalah ya 20 dikalikan akar 2 sesuai ini tadi. Nah, berikutnya AC sama dengan AD. AC 20, maka AD juga 20. Padahal tadi kita ketahui bahwa panjangnya AB itu adalah 20 akar 2. Nah, dari sini bisa kita cari berapa panjangnya BD. Yaitu panjang dari BD adalah ya 20 akar 2 dikurangi 20. Nah, sekarang kita kembali fokus ke segitiga BDE. Ini siku-siku dan ini tadi sudutnya 45. Ini siku-siku, berarti ini juga sisanya 45. Nah, kalau kita lengkapi maka ini 45, ini sudutnya juga 45. Nah, untuk segitiga BDE itu juga berlaku ini. Segitiga siku-siku sama kaki. Perbandingannya A akar 2. Nah, karena yang ditanya adalah panjangnya BE. Nah, dari gambar ini kita ketahui bahwa BE itu sama dengan yang sisi miringnya ya. Ya, sama dengan BD dikali akar 2. Atau 20 akar 2 dikurang 20 ini kita kalikan dengan akar 2. Sehingga kita kali masuk 20 akar 2 kali akar 2 itu 20 kali 2, 40 dikurang 20 kali akar 2. Nah, bisa tulis seperti ini atau bisa juga sesuai kunci, yaitu bisa difaktorkan 20-nya. 40 bagi 20 itu 2, 20 akar 2 dibagi 20 itu akar 2. Nah, bisa ditulis seperti ini. Oke? Bisa dipahami? Baik, saya lanjut ke soal nomor 6. Diketahui BD itu 16. Nah, ini dari gambar ini diketahui bahwa BD-nya itu 16. Berarti yang dari atas ke bawah. Nah, ini adalah 16. Terus AE oh berarti yang kecil di sini itu adalah 2. AC 12. Nah, AC itu berarti dari ujung kiri ke ujung kanan itu panjangnya adalah 12. Nah, ini kan terbagi. Ada dari A sampai E itu 2. Berarti dari C ke F itu juga 2. Nah, maka sisanya 12 dikurang 2 kurang 2 itu kan 8. Kita bagi 2 berarti kanan di kiri 4, di kanan juga 4. Yang panjangnya PE dengan PF ini. Maka luas daerah yang diarsir. Nah, kalau kita disuruh hitung luas daerah yang diarsir, ya kita hitung luas belah ketupat yang besar dikurang luas belah ketupat yang kecil. Yang besar itu ya ABCD. Simbolnya seperti ini, kurung siku. Dikurang yang kecil itu BEDF. BEDF. Nah, rumus luas belah ketupat ya diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal 3, diagonal 4. Nah, maksudnya ini berbeda antara ini dengan ini kan. Tapi kita lihat kayaknya ada yang sama ya. Yang besar ini diagonal 1-nya yaitu 16. Terus diagonal 2-nya dari ujung ke ujung tadi 12 dibagi 2. Dikurang, ini sama. Berarti kita ganti ini D1. Karena sama-sama ini tadi. Yaitu BD. 16 dikali diagonal berikutnya dari E ke F. Itu panjangnya adalah yang ini tadi. 4 tambah 4, 8 per 2. Ya, ini bisa kita kerja masing-masing. Bisa juga kita bagi gini kan. Kalau dibagi 2, 8. Ini kalau dibagi 2, 8.
8 kali 12 96, 8 kali 8 64. Kalau ini kita kurang, hasilnya adalah 32. Nah, seperti itu. Kalau kita lengkapi tadi, yang ini itu diagonal 1, terus yang seperti ini itu diagonal ke 2. Luasnya adalah setengah kali diagonal 1 diagonal 2. Saya rasa cukup jelas. Saya lanjut ke nomor berikutnya, yakni nomor 8. Ahnaf melangkah ke arah barat sejauh 15 langkah. Nah, kalau kita gambar di peta itu arah barat kan dia arahnya ke kiri ya. Arahnya ke kiri sejauh 15 langkah. Lalu melangkah ke utara 8. Berarti ke atas ya. Nah, 8. Dan dilanjutkan ke arah timur 9 langkah. Ke timur 9 langkah. Kurang lebih begini. Jarak terdekat posisi Ahnaf sekarang dengan posisi awal. Nah, awalnya kan tadi di sini. Berarti yang ditanya adalah, nah ini. Kalau kita lengkapi, ini tadi 15 langkah, yang ini 8 langkah, yang ini 9 langkah, ini yang ditanyakan. Caranya adalah, ini kan siku-siku ya. Nah, ini juga siku-siku. Ya, kita buatkan garis bantu. Kita buat supaya jadi segitiga siku-siku. Kalau kita tulis seperti ini, berarti ini tetap sepanjang 8, sedangkan yang di bawah ini dari ujung ke ujung kan 15, ini ke sini itu 9, berarti selisihnya ada 6. Nah, dari tulisan ini kan kita sudah tahu bahwa x kuadrat kan berlaku Pitagoras ya, itu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, atau kalau kalian hafal itu triple Pitagoras 68, berarti x nya itu adalah 10, kan seperti itu. Ini 64 tambah 36, jumlahnya adalah 100 ya. Kalau ditanya x ya akarnya 100 itu 10. Cukup ditulis 10 saja. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke nomor 10. Segitiga siku-siku A. Nah, kita buat dulu segitiganya. Segitiga siku-siku di A. Kita tidak tahu bagaimana gambarnya. Ini A ya di sini. Nah, berarti di sini B, di sini C. Jika AB itu 3, BC itu 4. Nah, berapakah AC? Nah, banyak yang tertipu kayaknya ini. Anggaplah AC kan di sini ya, bukan sisi miring ya. Ini kan anggaplah X. Berarti X kuadrat ditambah 3 kuadrat yang nilainya 4 kuadrat. Atau ini X kuadrat tambah 9, ini 16, ya X kuadrat itu selisihnya 16 kurang 9, yaitu 7. X sama dengan ya akar 7. Ada yang tulis begini. Secara aljabar ini benar, tapi ini kan jawabannya ada 2 ya. Ada yang positif akar 7 atau cukup ditulis akar 7-nya. Ada yang min akar 7. Cuma karena ini terkait konsep jarak, A ke C itu kan panjangnya tidak mungkin negatif, maka ini salah. Sehingga panjang AC-nya cuma tulis positif akar 7 saja. Seperti itu. Nah, untuk yang salah, ingat, kalau ada soal seperti ini, ingat gambar. Jangan buru-buru tertipu. Oh, 3, 4, 5 triple Pitagoras ya. Kalau memang posisinya di sini 3, di sini 4, ya otomatis di sini titik-titiknya adalah 5 kalau seperti ini. Tapi untuk soal ini harus hati-hati karena ada keterangan dia siku-sikunya di A. Kalau kita supaya gambarnya seperti ini, berarti kita perhatikan ini dengan ini. Nah, 2 AB, BC, yang kembar adalah B, berarti harusnya kalau mau jawabannya 5 di sini adalah titik B. Nah, seperti itu. Cuma di soal ini ya siku-sikunya ada di A. Saya rasa jelas. Nah, kita lanjut di nomor 17. ABC siku-siku di A, AB 15, AC 20. Nah, kita gambarkan dulu. Ini ada yang panjang, ada yang pendek ya. Siku-sikunya ada di A. AB yang 15 yang pendek. Terus AC yang agak panjang 20. Maka panjang proyeksi AB pada BC. AB pada BC. Kalau seperti ini kita gambar BC-nya yang ini sebagai alas. Nah, supaya lebih mudah melihatnya. Ini tinggal kita buat siku-siku kurang lebih begini. Nah, ini tadi titik B, sini C, di sini A, sini siku-sikunya. Nah, ini 15, ini 20.
Nah, sebenarnya bisa kita hitung ini BC pakai Pitagoras kan. Tapi kalau mau mudah kita lihat ini 20 dengan 15 itu sama-sama bisa dibagi 5. Ini 5 kali 4, yang ini 5 dikali 3. Nah, 3, 4 ya pasangannya adalah 5. Kita kali 5, kita dapat jawaban 25. Jadi kita hubungkan dia dengan triple 3, 4, 5. Masing-masing dikali 5 dapat 25. Tapi 25 ini kan kita mau pecah ya, kan kita mau proyeksikan. AB diproyeksikan ke BC. B berarti tetap di sini proyeksinya. A ya tegak lurus ke bawah ya. Nah, seperti ini. Atau saya pakai warna lain deh. Nah, A itu diproyeksikan ke bawah sini. Nah, anggaplah A aksen ya. Anggaplah ini A aksen, ini tegak lurus. Yang ditanya panjang proyeksi. Berarti panjang proyeksi AB pada BC itu adalah ya dari B ke A aksen. Panjangnya bisa disimbolkan pakai nilai mutlak. Kita misalkan saja ini X. Nah, kalau ini X berarti ini tadi 25 dikurangi X. Ini ada beberapa cara. Salah satunya ya kita bisa pakai Pitagoras, bisa pakai tinggi. Coba kita pakai cara satu dulu, kayak Pitagoras. Cara satu. Nah, ini kan anggaplah T ya ini. Berarti bisa kita T kuadrat sama dengan T kuadrat. Dari segitiga yang kiri, T kuadrat itu 15 kuadrat dikurang X kuadrat, ya kan? Karena siku-siku berarti berlaku Pitagoras. T juga bisa dilihat dari segitiga yang kanan, yaitu 20 kuadrat dikurang 25 min X kuadrat. Nah, kita jabarkan. Ini 225 dikurang X kuadrat. Yang ini 400 dikurang, ini kalau dijabarkan 625. 2 kali 25 kali X min 50X plus X kuadrat. Atau kalau ini dikali masuk ya min 625 plus 50 min X kuadrat. Yang lainnya kita tetap dulu. Nah, tinggal kita coret X kuadrat dengan X kuadrat. Ya, cuma itu ya. Nah, ini 50X-nya kita taruh di sini, yang lainnya kita pindahkan. Ini jadi 225, ini plus 625, ini ke sebelah jadi min 400. Jadi kita kerja ini 600 tambah 200 800. 850 dikurang ini ya 450, sama dengan 50X, atau X-nya sama dengan 45 dibagi 5, 9. Atau panjang proyeksinya adalah 9. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan cara 2 itu ya kalau misalkan ada segitiga, ini segitiga siku-siku. Nah, ini kan bisa kita anggap sebagai alas 1, alas 2 ya. Ini alas 1, ini tingginya. Nah, bisa juga ini yang kita anggap alas 2. Kalau kita tarik garis, maka ini adalah tinggi untuk alas 2, atau kita sebutnya T2 saja. Nah, berlaku luas pakai cara 1, setengah A1 T1 sama dengan setengah A2 T2. Nah, atau untuk berikutnya setengahnya kita abaikan saja. Nah, kita kembali ke sini. Ini alas, ini tinggi. Berarti 15 dikali 20 sama dengan yang ini alas, yang ini tinggi ya. Nah, berarti ini 25 dikali T. Atau T-nya sama dengan 15 kali 20 per 25. Ini kalau dibagi 5, 5. Ini 4. Ini kalau dibagi 5, berapa? 3 ya. Nah, kita dapat T-nya itu adalah 12. Nah, setelah kita dapat T, ya kita gambar segitiga ABC ini. AB A aksen. Nah, kan seperti ini. Di sini tadi 15, di sini kita dapat T-nya 12, ya kita pakai Pitagoras, dapat di sini adalah 9. Atau kalau mau mudah pakai cara tadi, 15 itu 5 kali 3, 12 itu 4 kali 3, berarti pakai triple 3, 4, 5. Di sini 3 kali 3. Nah, seperti itu. Ini tadi 5 kali 3, ini 4 kali 3. Nah, berarti di sini 3 kali 3. Nah, seperti itu. Sama jawabannya, yaitu 9. Berikutnya nomor 18, pada segitiga ABC, AB, BC, AC,
panjang proyeksi AB pada AC. Nah, kita buat saja AC-nya di bawah ya. AC itu, nah berarti kurang lebih dia kayak segitiga lancip lah. Kita buat AC supaya di bawah. Ini A, yang ini C, panjangnya itu 14. AB berarti di sini 13, BC 15. Panjang proyeksi AB pada AC. Berarti ini kita proyeksikan ke bawah. Berarti yang ditanya adalah yang akan tetap di A, B itu ke sini. Berarti yang ini ditanya. Nah, ini. Ya, ini sama soal seperti sebelumnya. Ini kan siku-siku di sini. Nah, kita misalkan yang ini anggaplah X, yang ini 14 kurang X. Ya, langsung saja pakai cara satu saja. T kuadrat sama dengan T kuadrat. 13 kuadrat kurang X kuadrat sama dengan 15 dikurang 14 min X kuadrat. Ini 169 kurang X kuadrat. Oh, ini ada kuadratnya ya. 225 dikurang langsung. Ini kita kuadratkan baru dikali minus. Jadi 196. Ini minus 28. Jadi positif 28. Ini plus X kuadrat dikali minus. Jadi min X kuadrat. Ini tercoret dengan ini. Ini ya, kita tetap ini 28X. Ini kita pindahkan 169. Ini ke sebelah jadi tambah 196 dikurang ini ke sebelah 225 atau 28X sama dengan ini kalau kita jumlah 169 196 ini 56 365 dikurang 225 ya 140 ya. Ini kalau dibagi 7 20, ini kalau dibagi 7 4. Nah, kita dapat X-nya itu sama dengan 5 atau panjang proyeksi dari AB pada AC itu sama dengan 5 cm. Ya, kita lanjut ke nomor 23. Kalau gambarnya seperti ini ya tinggal kita pakai Stewart ya kan. Luasnya rumusnya L kuadrat dikali C, A kuadrat kali C2, B kuadrat dikali C1 dikurang C1 kali C2 dikali C. Kalau kita substitusikan yang ini L, kita L kuadrat dikali C yang alasnya yaitu 5 sama dengan A kuadrat, anggaplah yang ini dikalikan dengan ini 5 kuadrat kali 2, B kuadrat dikali ke sini 5 kuadrat dikali 3 dikurang ya C1 3 kali 2 kali 5 3 2 disambung 5. Nah, ini kan ada semua 5-nya ya, bisa kita coret 5-nya. Nah, atau kita peroleh L kuadrat sama dengan yang ini 5 kali 2, ini 5 kali 3 dikurang 3 kali 6 3 kali 2 6. Nah, atau L kuadrat jumlahnya adalah 19, dimana L-nya itu ya seperti tadi, ini harusnya plus minus akar 19, tapi karena terkait dengan panjang CD itu adalah panjang ya kita ambil positifnya saja. Nah, seperti ini. Kita lanjut soal terakhir di nomor 24 yang sebagian dari kalian itu ada yang salah. ABC, AB, BC, AC, garis berat CF dan BE berpotongan di Z. Berapa panjang? Ini ya kita buat AB-nya jadi alas ya. Ini 60, ini ya seperti inilah. Nah, ini kan A, B itu 60, terus BC 48, AC itu 36 yang agak pendek. Garis berat dari C, berarti garis berat itu kan kita ambil tengah-tengahnya ya. Berarti C ke tengah-tengahnya AB itu anggaplah di sini. Nah, CF, BE berarti dari titik B ya. Nah, ini ke tengah-tengahnya AC. Nah, seperti ini. Panjang berpotongan di titik Z. Berarti titik yang ini itu adalah titik Z. Panjang CZ adalah CZ. Oh, yang ini. Nah, sebelumnya kita ini pecah menjadi 2, kiri 30, kanan 30. Yang ditanya adalah CZ. Nah, ini kita kasih nama saja, anggaplah D.
Nah, sebelum kita cari CZ, kita cari dulu CD atau DC. DC kuadrat pakai Stewart lagi dikali dengan yang di bawah ini 60 sama dengan ini dikuadratkan dikali ke sini 36 kuadrat kali 30 ditambah 48 kuadrat kali ini 48 kuadrat dikali 30 dikurang 30 30 60. Ya, kita bagi 60 ya. Bisa bagi 30 dulu. Ini bagi 30 masih ada 2, ini bagi 30, bagi 30, bagi 30. Atau ya masih bisa dibagi 2 lagi ya. Ini DC kuadrat. Ini kalau dibagi 2, habis 2-nya ini 36 kali 36 kan? Jadi 36 kali 18. Yang ini bagi 2, 48 kali 24. Ini kalau dibagi 2 ya jadinya 30 kali 30. Yang 60-nya kita bagi 2. DC kuadrat sama dengan ya tinggal kita hitung 36 dikali 18 atau kita lihat dulu ya. Ya tidak ada yang unik, kita kali saja 36 kali 18 ini 8 simpan 4 28 36. Jadi ini 8 4 6. Terus 48 kali 24 ini 4 kali 8 2 simpan 3 19 4 48 kali 2 96. Jumlahnya itu jadinya 2 5 11 dikurang 900. Nah, ini 1000-nya kukurang 900 masih ada 100 tambah ini jadi 252 ditambah 648. Ya, kita peroleh itu nilainya adalah berapa ini kalau dijumlah? 900 pas. Ya, cocok. Atau DC kalau diakarkan ya jadinya 30. Nah, padahal kalau ada garis yang seperti ini, yang C ke Z, C D terus dipecah menjadi 2. Dari C ke Z, Z ke D itu perbandingannya adalah 2:1. Pokoknya yang panjang itu 2, yang pendek 1 perbandingannya. Sama kayak ini, B ke Z itu 2, Z ke sini itu perbandingannya 1, 2:1. Nah, kalau yang ditanya adalah CZ, ya ini nilainya sebanding 2 dari totalnya 3. Ya 2/3 dari DC. Nah, seperti itu. Atau nilainya 2/3 dikali 30. Jadi jawabannya adalah 20 cm atau cukup ditulis 20 saja. Oke, demikian penjelasan saya tentang latihan soal segitiga untuk beberapa nomor yang diantara kalian ada yang salah atau tidak mengerjakan. Semoga jelas. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ya silahkan tanya, bisa secara langsung, bisa juga lewat tulis di komentar. Terima kasih.